Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang di sini masih berharap ingin banyak bercerita dengan kamu atau ingin ngobrol gitu ya, sharing tentang berita-berita baik yang terjadi di dalam hidup dia, atau ya pengen ngobrol lagi lah gitu dengan kamu, mendengar cerita-cerita baik juga dari kamu. I replay our conversation. Nah, bahkan orang ini tuh sebenarnya ya memang rindu sama kamu ya, karena di sini kan dia tuh pengen banget nih ngobrol sama kamu lagi. Terus itu karena mungkin saat ini entah apa situasi yang terjadi, dia tidak bisa ngobrol sama kamu, dia tidak bisa telepon kamu, dia tidak bisa chat kamu gitu ya. Sehingganya di sini dia itu sering membuka kembali chat-chat yang dulu pernah terjadi di antara kalian. Jadi kayak ya bernostalgia gitu. Ya, oke, siapakah dia yang ingin ngobrol lagi dengan kamu? Oke, kalau aku lihat dia ini seseorang yang sebenarnya masih cinta sama kamu bahkan tanpa syarat ya. Dan aku lihat nampaknya dia ini ada keinginan untuk memberi dan menerima kembali cinta, hubungan seperti itu. Karena di sini mungkin dia sempat nggak adil sama kamu kemarin ya. Jadi dia kayak pengen adil untuk memberikan kasih sayang cintanya ke kamu. Karena mungkin selama ini kamu merasa, atau memang dia selama ini tuh tidak membalas rasa cintamu ya, padahal sebenarnya dia ya suka, tertarik dan cinta juga sama kamu. Tapi mungkin selama ini dia sering mengabaikan kamu, tidak peduli sama kamu, tidak membalas rasa cintamu ya. Hanya kamu yang selama ini berjuang untuk hubungan kalian, untuk untuk kalian berdua kayak gitu ya. Hanya kamu yang selalu effort. Nah, sekarang nih aku lihat orang ini mau membalas cintamu atau memberikan keadilan, memberikan cinta, kasih sayang yang adil, memberi dan menerima cinta dan kasih sayang yang adil untuk satu sama lain. Nampaknya si dia ini ingin bertemu lagi dengan kamu, ingin membicarakan, menikmati momen bersama ya. Terus itu ingin membangun kembali persahabatan dengan kamu. Jadi kemungkinan kamu dengan dia ini memang sudah putus, sudah bercerai, sudah berakhir gitu ya hubungannya. Sehingga si dia ini pengen lebih dekat lagi dengan kamu, ingin menjalin kembali persahabatan dengan kamu, ingin bertemu, berbicara dan menikmati momen bersama. Terus itu juga ingin ya bernostalgia, membahas apa yang selama ini terjadi di antara kalian. Terus itu juga ya bercerita tentang banyak hal di sini ya. Sunglasses ya, aku lihat di sini dia sering memperhatikan kamu dari kejauhan kah, atau ya mungkin dari media sosial kah, seperti itu ya. Tapi yang pasti di sini dia masih sering menonton kamu atau melihat kamu atau menguntit kamu, stalking lah ya gitu ya, cari-cari kabar kamu, cari-cari info tentang kamu, seperti itu. Kalau aku melihat dari sisi kamu sih, nampaknya kamu sekarang sudah mengalami fase baru dalam hidupmu. Kamu mulai menghidupkan kembali dirimu, menghidupkan kembali
apa yang selama ini tertunda, apa yang selama ini kamu pendam, apa yang selama ini kamu kubur dalam-dalam ya. Mungkin karena selama ini kamu hanya berfokusnya pada dia, sehingga banyak hal yang kamu tunda, banyak hal yang kamu kubur, cita-citamu kamu kubur ya, tidak kamu perjuangkan selama ini. Nah, sekarang kamu sudah berubah pikiran. Sekarang kamu sudah melakukan pembaharuan, pertumbuhan ya. Kamu sekarang sudah melihat faktanya bahwa ya hidup nggak cuma soal cinta gitu ya, banyak hal yang perlu digapai, banyak hal yang perlu diperjuangkan, banyak hal yang perlu dijalani gitu lah ya. Nah, jadi kalau aku lihat saat ini yang dulunya kamu hanya stuck hidupnya pada dia, sekarang kamu mulai bangkit ya, kamu mulai berubah pikiran, kamu mulai bertumbuh, menggapai cita-cita, menstabilkan hidup, memperbaiki karir ya, membuat hidupmu ya sukses. Nah, seperti itu kalau aku lihat. Oke, golden mirror. Oh, kamu berdealing dengan seseorang yang narsis ya, aku lihat di sini. Kamu berdealing dengan seseorang yang narsis, hanya mementingkan dirinya sendiri, terus itu juga love bombing. Jadi mungkin di awal-awal saja dia kayak mau memperjuangkan kamu, terlihat kayak tertarik sama kamu, tapi ketika dia sudah mendapatkan kamu, dia mengabaikan kamu, dia tidak menghargai kamu, dia tidak memperdulikan kamu, bla 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 ya. Oh, ini ada 4 ya, kita ambil 3 aja ya, 3 atau 4 ini, tapi nggak perlu 4. Jadi seperti itu aku melihat di sini. Kamu berdealing dengan seseorang yang hanya mementingkan diri sendiri dan berat sebelah ya. Jadi kalau misalkan ada pilihan gitu ya, dia hanya mementingkan sebelah pihak gitu loh ya, tidak melihat dari faktanya. Oke. Nah, seperti inilah ya. Oke. Kemudian ada Mas. Oke, berarti orang ini mungkin bisa jadi sampai detik ini masih menyembunyikan perasaan dia sebenarnya sama kamu. Apa yang dia rasakan ya, itu masih dia sembunyikan dari kamu. Dan juga orang yang masih terobsesi dengan dirinya sendiri gitu kan. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin sampai saat ini ya, dia masih kayak berpura-pura sok bahagia aja tanpa kamu, sok baik-baik saja tanpa kamu, kayak nggak ada perasaan sama kamu. Nah, seperti itu. Padahal sebenarnya itu menipu dirinya. Dia beranggapan bahwa itu untuk menipu kamu ya, bahwa dia hidupnya bahagia kok tanpa kamu, tapi padahal sebenarnya itu hanya untuk menipu perasaannya sendiri gitu. Dia saat ini tuh menyembunyikan perasaannya sama kamu. Orangnya gaslighting. Oke, ini bisa energi kamu, bisa energi dia, silakan disituasikan saja. Kalau aku lihat ya, dia ini orang yang kurang teratur, orang yang kurang disiplin. Dia sebenarnya orang yang cerdas, orang yang pintar, tapi dia itu kayak menyelewengkan kecerdasannya atau tindakannya, perilakunya seperti itu ya. Jadi menyalahgunakan kecerdasannya untuk hal-hal yang buruk. Nah, seperti itu ya. Orang yang diktator dan haus akan kekuasaan, orangnya kejam, tirani, tidak manusiawi, agresif, brutal, suka mengintimidasi, mendominasi, orangnya sinis, dingin, tanpa kenal ampun ya. Tapi dia ini sebenarnya orangnya lemah ya, atau ya dia ini sebenarnya juga punya kelemahan ya, dan dia juga orang yang sebenarnya memiliki rasa ketidakberdayaan akan sesuatu. Oke, nanti siapa tahu kebaca ya, apa sih kelemahan dan ketidakberdayaannya dia. Oke, kemudian aku melihat di sini kamu menjalin hubungan dengan seseorang yang kasar, agresif. Terus itu orang yang emosional, orang yang akan gampang dikuasai emosi,
Orang yang gampang kehilangan kesabarannya cuman gara-gara masalah-masalah sepele gitu ya. Kalau misalkan kamu memang punya niatan untuk memiliki keluarga bersama dia atau menikah dengan dia, itu bukan orang yang tepat. Kenapa? Karena kalau aku lihat di sini dia ini orang yang tidak bisa menjadi sosok ayah yang selalu ada untuk keluarganya. Orang yang masih suka kebebasan mungkin ya, atau ya mungkin belum dewasa atau gimana. Pokoknya dia gak cocok jadi sosok ayah yang selalu ada untuk keluarga. Terus juga ada masalah tentang ketidaksuburan gitu ya. Aku ngomong ayah karena di sini king sword ya. Jadi situasikan saja kalau misalkan dia seorang wanita ya silakan. Mungkin dia tidak bisa menjadi sosok ibu yang selalu hadir untuk keluarga. Atau bisa jadi mungkin dia ini adalah duda atau janda. Gitu. Jadi sudah pernah bercerai, jadi mungkin menelantarkan keluarganya. Nah, seperti itu. Oke, aku melihat orang ini tuh punya logika atau cara berpikir yang buruk ya. Bahkan dalam mengambil keputusan dalam mengambil keputusan pun orang ini kayak buruk gitu loh, atau mungkin suka tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Juga orang yang sering merasa kayak meragukan diri sendiri gitu. Ada keraguan dalam diri sendiri, sehingga orang ini tuh kalau aku lihat ya, dalam kehidupannya itu hidupnya kayak sering stuck gitu. Hidupnya sering stuck, kayak nggak ada kemajuan, hidupnya flat kayak gitu ya. Terus itu aku melihat ya, karena mungkin dia ini sering menunda dalam memilih hubungan atau menjalin hubungan karena keraguan diri. Jadi kalau misalkan dia ini ingin memutuskan, ingin mengambil keputusan, ingin memilih hubungan tuh masih bimbang. Bahkan mungkin selama ini kenapa kamu itu sering dianggurin, sering diabaikan, itu karena dia selama ini tuh perlu memutuskan apakah hubungan dia bersama kamu itu harus dilanjutkan atau dihentikan. Karena itu ya, kayak sering merasa adanya ragu gitu loh terhadap dirinya untuk bisa bersama kamu atau untuk bersama kamu. Apakah memang benar pasangan yang cocok untuk aku itu kamu? Nah, kayak gitu ya. Jadi dia ini sering ragu gitu terhadap dirinya sendiri, sehingga ketika dia waktu itu masih sama kamu, dia ya kayak banyak penundaannya gitu. Ragu-ragu mau maju atau diakhiri aja kayak gitu ya. Makanya sering diabaikan kamu. Apalagi ditambah dengan dia ini orang yang gampang mendengar atau gampang terhasut dengan rumor-rumor yang beredar gitu loh. Entah itu tentang kamu, entah itu tentang relationship ya gitu. Sehingga aku lihat di sini tuh dia memang cari faktanya dulu. Jadi hati-hati dalam mengambil bukti, mencari bukti untuk menilai benar nggak sih rumor-rumor itu kayak gitu. Makanya orang ini lama dalam berpikir. Terus itu juga ya, walaupun di sini juga agak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, tapi ya tetap buruk gitu loh dalam mengambil keputusan gitu kalau aku lihat di sini ya. Aku lihat juga mungkin kamu sering difitnah, atau mungkin ada tuduhan-tuduhan palsu gitulah ya, yang disudutkan ke kamu atau didapatkan oleh kamu kayak gitu ya. Ya karena isu-isu di luar sana yang mengatakan kamu begini, kamu begitu, kamu begini begitu gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini orang ini orang yang selalu gagal dalam mengambil pembelajaran dari masa lalu. Jadi misalkan dia telah melakukan kesalahan apa, atau mungkin dalam pengambilan keputusannya itu gagal gitu ya, dia tidak belajar dari yang kemarin gitu. Kenapa sampai gagal, kenapa sampai hubungannya ini rusak seperti itu, dia nggak pernah belajar dari itu, tetap melakukan hal yang sama lagi gitu ya. Terus juga aku melihat di sini dia kayak sedang menahan diri nih untuk menghubungi kamu ya. Kenapa dia menahan diri menghubungi kamu? Karena di sini dia terlalu malu untuk melakukan komunikasi ini. Bisa jadi kenapa dia malu ya, karena dia pernah
mengabaikan kamu, tidak menganggapmu, melukai hatimu, mengecewakan kamu, ya kayak gitu. Jadi sebenarnya dia pengen menghubungi kamu, tapi malu atas ya mungkin tindakan dia yang kemarin gitu ya, udah ngecewain kamu banget gitu. Makanya di sini dia tuh pengen banget komunikasi lagi, bercerita lagi, ngobrol lagi sama kamu, tapi tidak dia lakukan karena dia malu. Judgment reverse ya, malu dia. Bahkan ada rasa takut juga gitu untuk menghubungi kamu. Tapi di satu sisi juga di sini dia masih kayak punya pengharapan gitu, masih bisa untuk ngobrol lagi sama kamu, deket lagi sama kamu ya, berinteraksi seperti yang kemarin, intim, dekat kayak gitu. Juga kalau aku lihat sih memang orangnya sombong, orangnya sembrono, terus hiperaktif, orangnya penuh dengan rasa takut ya, banyak takutnya dia nih. Kalau mau ngambil keputusan tuh takut-takut kayak gitu, ingin melangkah takut gitu. Sebenarnya orangnya tuh suka ngobrol, tapi kayak agak kurang gitu ya, kurang dalam penalarannya, atau kurang dalam kurang asik atau kurang paham. Nah gitu, sebenarnya suka ngobrol orang ini ya. Terus juga orang yang suka mengontrol. Terus itu aku lihat saat ini kayak kurang berantusias, kurang ada energi, kayak hidup dia kayak flat, kayak kurang energi gitulah ya, kurang semangat gitu ya. Orang yang suka pamer, orangnya kasar, agresif, juga orangnya mudah berubah-ubah ya, orangnya pelin-pelan, kompetitif juga, kurang dalam mengendalikan diri, orangnya nggak sabaran. Tapi juga di satu sisi dia orang yang pasif, tapi di satu sisi juga orang yang mendominasi gitu ya. Oke, kemudian kalau masalah tentang hubungan ya, untuk menunjukkan rasa cintanya, dia ini juga sebenarnya masih takut-takut ya, apalagi dalam memberikan komitmen ya, untuk menunjukkan rasa cintanya itu sebenarnya masih takut-takut gitu ya. Entah mungkin dia pernah gagal dalam hubungan ya. Kalau misalkan dia pernah gagal ya mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang sudah menjadi duda atau janda, atau kalau nggak dari itu ya mungkin dulu dia pernah punya pasangan terus gagal gitu, gagal nikah, atau apakah dia putus, ada trauma seperti itu ya. Tapi yang pasti di sini untuk menunjukkan rasa cintanya dia tuh masih takut-takut, apalagi memberikan komitmen dalam hubungan tuh masih takut gitu ya. Terus itu orang yang selalu melarikan diri dari orang yang selalu melarikan diri dari komitmen ya. Kalau misalkan kamu selama ini pernah nanya ya, hubungan ini mau dibawa ke mana, terus kok nggak pernah ngasih aku komitmen, intinya ngomongin hal-hal yang serius, hal-hal yang intim gitu ya, ini orang pasti lari, ini orang pasti kabur, ini orang pasti ghosting kayak gitu ya. Terus itu karena memang si dia ini orang yang belum siap untuk berkomitmen, terus itu selalu melarikan diri dari komitmen, inilah yang sebenarnya membuat hubungan kalian akhirnya retak, akhirnya ya bermasalah seperti itu ya. Karena si dianya memang belum siap orangnya. Terus itu orang yang nggak sabaran, impulsif. Nah, karena orang yang nggak impulsif, orang yang nggak sabaran, jadi dia itu akan bertindak sesuai dengan apa yang saat ini dia pikirkan, suka-suka hati gitu. Saat ini pengen lakuin ya lakuin, tapi kalau detik ini juga dia nggak mau ngelakuin ya nggak akan lakuin kayak gitu. Orang yang impulsif ya, orangnya juga nggak sabaran. Terus orang yang masih suka kilar-kilir, pergi sana, pergi sini, menjalin hubungan dengan si A, si B, si C, kayak gitu ya. Jadi masih suka melompat dari satu tempat ke tempat lain, atau hubungan satu ke hubungan lain, kayak gitu ya. Jadi sebenarnya orang ini tuh, dia tuh masih belum tahu, sebenarnya dia ini mau kemana sih arah hidupnya. Terus pasangan yang dia mau ini sebenarnya siapa sih, itu juga sebenarnya dia nggak tahu gitu ya. Jadi mungkin dalam berkarir pun gitu ya, 1 bulan di perusahaan A, abis itu dia nanti pergi lagi di perusahaan B, pergi lagi ya, pindah-pindah kayak gitu. Karena ya sebenarnya dia tuh kayak nggak tahu arah tujuan hidupnya ke depannya mau seperti apa, menjalin hubungan atau berpasangan dengan siapapun dia nggak tahu, nggak punya target kayak gitu. Jadi suka melompat dari satu tempat ke tempat lain.
Oke, nampaknya dia ini ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya dan saat ini tuh dia kayak benar-benar terpuruk dan saat ini mencoba untuk tetap bertahan, untuk bisa selamat gitu ya. Jadi misalkan nih dia, punya usaha, bangkrut gitu ya dan dia punya hutang. Nah tapi, kalau misalkan dia nggak kuat dengan keadaan dia sekarang mungkin dia akan bunuh diri, tapi ini enggak, dia memang, sedang berjuang gitu ya untuk tetap bertahan ya tetap hidup gitu loh. Ya berjuang untuk melunasi hutang-hutangnya, tetap berjuang untuk hidup, berjuang untuk ya memenuhi kebutuhan sehari-harinya kayak gitu ya. Karena kalau aku lihat memang masih ada tekad keinginan untuk memiliki kehidupan yang membaik ya, menghindari kehancuran dalam hidupnya. Ya untuk balance lagi lah kayak gitu ya. Terus itu juga mulai belajar dari kesulitan-kesulitan dia di masa lalu. Terus itu aku lihat nih orang ya, kalau misalkan dia itu punya insting, sugesti atau rasa-rasa kekhawatiran akan sesuatu, biasanya itu beneran kejadian kayak gitu. Misalkan apa nih? Misalkan dia apa ya, dia punya pasangan deh gitu ya, punya pasangan. Terus itu dia ngerasa kayak, "Loh kok kayaknya pasangan aku selingkuh ya?" Beneran terjadi selingkuh. Nah, kayak gitu. Jadi ada suatu kekhawatiran yang misalkan dia rasakan itu benar-benar jadi kenyataan kayak gitu. Mmm, Orang yang kalau aku lihat sih sebenarnya udah nggak bisa ditolong sih. Nggak bisa ditolongnya apa, mungkin dari keadaannya mungkin benar-benar terpuruk, sehingga kamu kalau misalkan menolong dia, memaksakan diri untuk menolong dia, kamu ikutan sengsara, kayak gitu. Terus juga mungkin sikap, tindakan, tingkah lakunya itu mungkin udah nggak bisa lagi kamu tolong untuk berubah. Ya memang udah begitu, sikap tindakannya gitu. Orang yang mungkin keras kepala, sehingga ya untuk menolong dia itu akan sulit gitu. Tapi yang pasti ini orang saat ini tuh kayak sedang berjuang untuk bangkit kembali dari masalah-masalah yang saat ini ada di kehidupan dia gitu. Ya, aku lihat memang terpuruk hidupnya, tapi ya dia masih tetap bangkit, mencoba untuk bangkit dan berjuang untuk hidupnya sendiri. Gitu. Kemudian aku melihat di sini hubungan kalian nampaknya memang sudah gagal, sudah tidak bisa diselamatkan lagi, ya. Dan ini sebenarnya pilihan yang terbaik buat kalian ya meninggalkan hubungan ini karena hubungan ini tuh mungkin terlalu kasar, mungkin ada kekerasan di dalam hubungan ini entah itu secara fisik, mental ataupun verbal ya. Terus itu juga mungkin semakin kesini hubungannya semakin penuh dengan kekerasan. Terus itu juga karena inilah mungkin kamu memilih untuk mencari tempat yang aman atau memiliki kehidupan yang lebih aman, seperti itu ya. Walaupun mungkin perpisahan ini menyakitkan ya, kalau aku lihat juga sebenarnya dia ngerasa perpisahan ini juga menyakitkan bagi dia. Tapi ya gimana, kalau misalkan nggak berpisah, hubungan ini justru lebih menimbulkan kesedihan yang mendalam atau rasa sakit yang mendalam. Jadi entah apa yang terjadi di hubungan kamu antara kamu dengan dia selama ini, tapi kalau dipertahankan semakin sakit, tapi dilepaskan ya menyakitkan juga, tapi itu yang terbaik. Nah, kayak gitu keadaannya ya. Ya mungkin kalian udah bener-bener udah bucin banget ya, udah cinta banget sama dia, tapi mungkin karena kamu salah orang ya, kamu berdiri dengan seseorang yang mungkin terlalu kasar atau terlalu semena-mena gitu ya, suka-suka hati, sehingga ya mau dipertahankan juga menyakiti diri sendiri, melepaskan juga ya namanya juga cinta gitu ya. Ya sakit, tapi itu lebih baik. Nah, kayak gitu ya situasinya. Tapi dari ini, ya dari hubunganmu bersama dia, akhirnya kamu bisa belajar sih, bisa mengatasi amarah, kebencian, kepahitan hidup ya. Jadi ada pembelajarannya juga untukmu. Oke, ada ketidakdewasaan secara emosional dari si dia atau kamu, ya silakan disituasikan saja. Sehingga aku melihat nampaknya ada rasa tidak aman yang saat ini dia rasakan. Mungkin dia sekarang merasa kayak kurang dipercaya oleh banyak orang sehingga dia juga kayak kurang rasa percaya diri juga ya. Terus juga kayak dia ngerasa kayak hidup dia saat ini tuh kurang terarah atau kurang ada arah. Entah hidup dia kayak cuman flat terus ngejalanin hidup aja karena masih hidup. Nah, kayak gitu ya. Hidup di ini mau dibawa kemana juga dia nggak tahu kayak gitu ya. Udah jalanin hidup aja karena memang masih hidup. Nah, kayak gitu. Pernah nggak sih dengar kata-kata itu? Nah, terus juga aku lihat ya, kelemahannya adalah ini.
keadaan dia saat ini, inilah keadaan terlemah dia, gitu ya. Keadaan dia lemah itu ya karena ini. Ternyata apa ya, hidup dia benar-benar seterjatuh ini, gitu. Inilah kelemahan dia, gitu ya. Orangnya sembrono, egois, tidak terorganisir hidupnya, ya, melankolis juga orangnya, pemarah, apa ya, aku lihat kayak saat ini kayak nggak ada kreativitas, kayak sulit untuk memunculkan ide-ide kreatif kayak gitu. Ya kayak angong-angong, ya gitulah, apa sih angong, kayak nggak tahu deh saat ini tuh nggak ada ide atau nggak ada kreativitas yang muncul gitu loh untuk memperbaiki atau untuk semangat lagi menjalani hidup atau merubah hidup dia dengan ide-ide kreatif, itu kayak nggak ada gitu, flat hidup dia. Kemudian apalagi nih, aku melihat ya sebenarnya hubungan ini tuh sudah diperingatkan untukmu dari awal, karena hubungan ini itu sebenarnya penuh dengan ya kekerasan itu, sehingga ya makanya selama kamu menjalani hubungan dengan dia itu penuh dengan ketakutan, terus juga hubungan yang kurang bisa dipercaya, karena aku lihat ya apa ya, mungkin kamu memang berdealing dengan seseorang yang nggak bisa dipercaya sehingga merusak hubungan. Sebenarnya dari awal semesta itu udah ngasih tahu kamu bahwa hubungan ini tuh nggak baik, kamu menjalin hubungan dengan dia itu nggak baik. Akhirnya kamu sering diberikan rasa ketakutan saat menjalani hubungan dengan dia. Takut nanti dia selingkuh, takut di luar sana dia ada yang lain, takut dia hanya memanfaatkan kamu, takut apa gitu ya. Pokoknya selama kamu menjalani hubungan dengan dia, banyak rasa ketakutan yang kamu alami, yang kamu rasakan, kayak gitu ya. Terus juga sering timbul rasa-rasa kamu kayak nggak percaya gitu sama dia. Ya itu tadi, takut dia ada selingkuh, terus dia selingkuhan di luar sana gitu ya. Terus akhirnya misalkan kamu tanya gitu dia jawab, enggak kok, cuman kamu bla bla. Akhirnya ada rasa kayak, nah kok aku kayak nggak percaya sama dia. Kayak insting kamu bermain di situ. Itu petunjuk dari semesta gitu ya sebenarnya. Akhirnya di sini kamu itu mungkin selama ini ya sebenarnya pengen pergi dari dia, tapi mungkin tertahan karena rasa cinta, karena rasa ketertarikan itu. Ya, ada tingkat kodependensi berarti di sini. Jadi sebelum kamu menjauh dari dia selama ini tuh, kamu benar-benar cari apa itu namanya? Cari bukti ya. Kamu cari bukti, terus juga mencoba mengendalikan emosimu. Ya walaupun kamu disakitin, walaupun kamu diselingkuhin, dibohongin, dimanfaatkan, kamu kayak terima-terima aja. Ya kayak mau nyusun taktik mengendalikan emosionalnya kamu ya, kayak seolah-olah kamu sangat bergantung sama dia, bersikap manja sama dia, tapi sebenarnya ini untuk taktik kamu mencari fakta kayak mana sih dia. Jadi kayak kamu itu menurunkan kelemahan, menunjukkan kelemahanmu untuk agar dia tidak lebih waspada sama kamu, agar kamu gampang gitu ngorek-ngorek faktanya kayak gitu ya. Akhirnya ya sebenarnya dia dapat juga sih, aku lihat di sini kamu berhasil memburu apa yang selama ini dia lakukan di belakang kamu, rahasia-rahasia dia gitu ya. Kamu bisa menemukan semuanya ya. Terus itu aku lihat di sini ketika semuanya sudah terbongkar, kamu sudah tahu faktanya, kamu sudah mengetahui kejelasannya, di sini kamu mulai berpikir untuk mengutamakan kebutuhan dirimu terlebih dahulu. Karena aku lihat di sini kamu benar-benar sudah lelah menghadapi dia, gitu ya. Kamu sudah capek, apa itu namanya, lemah terus gitu ya, dimanfaatkan terus sama dia, mengerti dia terus, memberikan dia kesempatan terus-terusan kayak gitu. Aku lihat di sini kamu sudah lelah, sehingga saat ini aku lihat kamu mulai berpikir jernih, lebih baik mengutamakan kebutuhan sendiri, lebih mengutamakan kebahagiaan diri sendiri gitu. Dan sekarang aku lihat memang kamu lagi melakukan hal yang terbaik untuk menjaga keseimbangan emosionalmu, menolak orang-orang yang mencoba meraup keuntungan dari kebaikan hatimu ya. Karena kalau aku lihat di sini kamu memang orang yang sangat baik, orang yang gampang memberi ya, orang yang dermawan, sehingga kamu sekarang mulai menolak orang-orang yang
terlihat bakalan hanya memanfaatkan kamu. Jadi kayak lebih waspada sekarang sih aku lihat ya, nggak gampang menerima orang-orang baru yang masuk ke dalam hidupmu kayak gitu. Karena kamu nggak mau lagi terulang dengan situasi yang sama seperti bersama si orang lamamu ini gitu. Kalau aku lihat ya, kamu itu saat ini lebih percaya diri, lebih bersemangat, mulai memperluas sosialnya kamu. Kamu sekarang terlihat kuat, berani, energik, lincah, ya, ceria. Juga kamu itu orang yang ramah, aku lihat lucu juga, ya, suka menolong. Orangnya sangat optimis, kamu itu berkarismatik, wow, supel, nggak mau ambil ribet ya. Bahkan dalam penampilan juga mungkin kamu orang yang simple, ya, supel gitu. Tapi juga di satu sisi kamu orang yang tegas, orang yang menarik lah, vitalitasmu bagus, juga kamu itu punya jiwa keibuan. Jadi sebenarnya kamu itu paket komplit ya, paket komplit perfectnya, ya perfectnya itu udah paket komplit. Jadi kenapa harus tetap bertahan gitu ya? Aku lihat di sini, tapi ya syukur deh kalian sudah mulai terjelas sudah mendapatkan pencerahan ya. Akhirnya kamu melepaskan dia. Ya karena kalau aku lihat di sini kamu orang yang seperti ini loh, perfect loh. Ya perfect, bagus loh kayak gini. Bervalue berarti kan ya. Jadi nggak masalah kalau misalkan tidak ada dia di hidupmu, karena ya tanpa dia pun kamu tetap hidup dan bahkan lebih sukses, lebih bahagia gitu. Oke, kamu adalah orang yang kuat, orang yang mandiri, tahu bagaimana menghadapi hidup, orang yang juga percaya diri, terutama tentang diri sendiri. Kamu tahu value-mu di mana ya. Terus juga orangnya supel, juga orang yang sebenarnya kamu itu dihargai oleh banyak orang loh. Karena orangnya ya itu supel, nggak ambil pusing, nggak ambil ribet gitu ya. Terus juga tahu value-mu, tahu harga dirimu, tahu kemampuanmu. Orangnya juga kamu itu orang yang ramah ya. Juga kamu itu punya kepribadian yang yang baik gitu di mata umum gitu ya. Di mata orang-orang tuh kamu tuh punya kepribadian yang bagus gitu. Juga orang yang menarik lah di mata orang gitu ya. Terus juga kalau misalkan menjalin hubungan, kamu orang yang sangat percaya diri gini, dan tidak pernah memiliki rasa tidak aman tentang diri sendiri atau terhadap orang yang mau menjalani hubungan. Jadi kalau kamu udah suka sama orang, terus kamu mantep mau yakin gitu lah ya, mau menjalin hubungan dengan dia, kamu akan perjuangkan kayak gitu. Mau pasanganmu itu keadaannya seperti apapun ya, kamu akan perjuangkan bersama pasangan gitu. Jadi kamu nggak pernah takut gitu. Jadi kalau ada orang yang tidak menghargai kamu, tidak tidak menyayangi kamu, pasangan gitu yang udah kamu perjuangkan tapi dia tidak memperjuangkan kamu, ya itu rugi dia sih, dia yang rugi bukan kamu. Aku lihat karena kamu seperti ini, kamu tahu value-mu, kamu tahu kemampuanmu, dan kalau orang yang udah kamu sukain itu akan kamu jor-joran gitu ya, kasih perlakuan yang apapun gitu ya untuk membuat dia bahagia. Tapi kalau misalkan dia tidak menghargaimu, ya itu sebenarnya kerugian dia sendiri gitu. Kamu tahu kualitas dirimu, kamu menarik ya. Cuman sayangnya ini, kamu itu orang yang salah dalam memilih pasangan. Kamu selalu kamu itu berdealing dengan seseorang yang selalu ingin mencari udara segar dalam hal berkencan, dalam hal romansa, sehingga ya itu nggak pernah ngerasa puas. Udah ngedapetin kamu juga pengennya ngedapetin yang lain, pengen rasa baru, ya pengen menghirup udara yang beda gitu, pengen ngerasain yang rasa-rasa beda. Nah, kayak gitulah ya. Itu sayangnya kamu salah bertemu dengan seseorang yang seperti ini. Bahkan aku lihat kalau misalkan kamu sudah mantep ingin menjalin hubungan dengan seseorang, kamu tuh udah nggak mau ngedengerin omongan-omongan orang atau penilaian orang di luar sana. Kamu udah bucin banget deh, intinya kayak gitu. Kata gampangnya ya, kalau kamu udah mantep ingin menjalin hubungan dengan orang atau kamu mencintai seseorang, tuh bucinnya tuh ke arah goblok gitu sih. Nah, seperti itu ya. Sampai penilaian-penilaian orang atau omongan-omongan orang di luar sana tuh nggak mau kamu dengerin. Nah, itu aku lihat di sini. Nah, tapi sekarang ya itu, kamu sudah mulai mendapatkan pencerahan ya, dan ya kamu sekarang sudah sadar bahwa
Yang lebih penting sekarang adalah kebahagiaan dirimu. Oke, ada justice. Wow, nampaknya orang yang berdealing sama kamu saat ini tuh sedang mendapatkan keadilan. Jadi kalau misalkan dia dulu pernah nyakitin kamu, membuat kamu terluka, ya dia kena karmanya, karma buruk ya. Mungkin dia juga disakiti oleh orang lain, mungkin dia dulu pernah nyelingkuhin kamu, ya sekarang mungkin dia diselingkuhi oleh orang lain gitu kan, atau oleh pasangannya. Intinya aku lihat dia mendapatkan karma, mendapatkan keadilan, mendapatkan hukuman dari apa yang dulu pernah dia lakukan terhadap kamu. Kalau misalkan dia pernah melakukan tindakan baik, ya saat ini dia mendapatkan situasi yang baik-baik. Tapi kalau misalkan dia dulu pernah melakukan hal-hal buruk, maka dia saat ini mendapatkan karma-karma buruk. Seperti itu ya. Jadi ya kalau kalian mau lihat ya silahkan gitu ya. Intinya saat ini dia sedang mendapatkan pembalasan dari apa yang dulu pernah dia lakukan gitu ya. Tapi kalau aku lihat sih ini karena di sini ada Ten of Swords, keadaannya kan terjatuh ya. Dia mungkin bangkrut dalam bisnisnya, dia tidak dipercaya oleh orang-orang sekitarnya, dia ya sama kamu juga udah nggak percaya lagi sama dia ya. Kalau aku lihat sih lebih ke karma buruk sih ya kalau ngelihat dari pembacaan ini gitu. Termasuk ini nih, mau ngobrol sama kamu aja dia nggak berani, ya kan? Berarti kan dia pernah melakukan suatu kesalahan. Jadi kalau aku lihat energi kuat banget, dia mendapatkan karma buruk. Karma buruknya apa aja nggak usah dibahas ya. Ya itu bukan urusan kalian. Yang pasti kalian cukup tahu aja dan tidak usah mendoakan yang buruk-buruk ya, karena doa atau ucapan itu akan balik lagi ke kita gitu. Jadi udah doakan aja yang baik-baik, mudah-mudahan segera selesai karma-karmanya, segera sadar lah kayak gitu lah ya. Semoga bisa bangkit dalam keterpurukannya. Udah kayak gitu-gitu aja. Yang baik-baik aja doanya. Intinya seperti itu. Aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Justice. Energi ini zodiaknya bisa zodiak kamu atau zodiak dia. Silahkan disituasikan saja. Kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja ya. Ada 25, 28, 3, 5, 27, 22, 18, 15, 19, 14, 7, 23, 4, 29, 9, 24, 11, 6, 26, 10, 20, 31, 12, 13, 2, 21, 17, 18, dan 1. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada bulan April, Januari, Juli, September, Desember, Februari, Oktober, Agustus, Maret, dan November. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio monyet, sio babi, sio ayam, sio anjing, sio macan, sio ular, sio kambing, sio kuda, sio naga, dan sio tikus. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. ANEZJ MGP NGQB VH CYFTISQOU WLRP. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.